Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Asmaul Husna pagi hari ini insyaallah memasuki pembahasan pada nama Allah yang ke-21. Nama Allah yang ke-21 yaitu Al-Majid. Sudah? Oh gitu. Sekarang Al-Ali apa Al-Ali? Al-Kabir udah baik. Al-Ali baik. Biar cepat selesai gitu. Baik jamaah sekalian, berarti yang ke-17. Yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ali, yaitu yang maha tinggi. Al-Ali, Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Penulis mengatakan bahwa Al-Ali dalam Al-Quran tersebut sebanyak 8 kali. Dan hampir semuanya digandengkan dengan Al-Kabir atau Al-Azim. Yang artinya Al-Quran tidak pernah menyebutkan Al-Ali secara mandiri, melainkan selalu digandengkan dengan Al-Kabir atau digandengkan dengan Al-Azim. Nah, adapun penggandengan Al-Ali dengan Al-Azim, misalnya dalam ayatul kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Nah, adapun penggandengan Al-Ali dengan Al-Kabir, misalnya ayat 62 dalam surat Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annallaha huwal aliyyul kabir. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha tinggi, Al-Kabir lagi maha besar. Al-Kabir dengan Al-Azim artinya hampir sama. Sama-sama berarti maha besar. Tetapi maha besar di dalam Al-Kabir lebih tinggi daripada maha besar di dalam
al-azim. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, al-azamatu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani wahidan minhuma azabtuhu. Allah berfirman, azim itu sarungku dan kabir itu selendangku. Artinya Allah ingin mengatakan bahwa azim dan kabir itu pakaianku. Tidak boleh kalian memakainya. Cuman kata Allah, azim itu sarungku, kabir itu selendangku. Siapa yang mengambil salah satunya, maka aku akan menghukumnya. Aku akan menghukumnya. Dalam hadis lain dalam riwayat lain disebutkan, siapa yang mengambil salah satu dari azim dan kabir, qazaftuhu finnar, aku akan membuangnya ke dalam neraka. Intinya tidak boleh bersifat dengan azim, tidak boleh juga bersifat dengan kabir. Yang menarik dalam hadis tadi, Allah mengatakan azim itu sarung, kabir itu selendang. Tentu sarung itu adanya di bawah dan selendang itu adanya di atas. Nah, ketika Allah mengatakan kabir itu adalah selendang, azim itu adalah sarung, ini berarti kabir lebih tinggi daripada azim. Jadi dua-duanya sama berarti agung, sama-sama berarti besar. Tapi maha besar di dalam al-kabir lebih tinggi daripada maha besar di dalam al-azim. Baik. Jadi Allah menyebutkan al-ali dalam Al-Quran selalu digandengkan dengan al-kabir, kalau tidak digandengkan dengan al-azim. Sehingga artinya adalah al-aliyul kabir, maha tinggi lagi maha besar. Al-aliyul azim, maha tinggi lagi maha agung atau maha besar. Kenapa al-ali dan al-kabir, maha tinggi dan maha besar, selalu digandengkan dalam Al-Quran? Karena jamaah sekalian, maha tinggi tanpa maha besar bukan kesempurnaan. Maha besar tapi tidak maha tinggi, itu pun tidak memberikan makna kesempurnaan. Jadi kesempurnaan itu adalah gabungan dari tinggi dan besar. Bahkan dalam bahasa sehari-hari pun kita selalu mendeskripsikan kesempurnaan seseorang bahwa dia tinggi besar. Dan apa yang menjadi kesempurnaan bagi manusia, Allah lebih berhak atas kesempurnaan itu. Sempurnanya manusia saat kita gambarkan tinggi besar. Kalau ini kesempurnaan bagi manusia, maka Allah lebih berhak atas kesempurnaan seperti itu. Hanya saja tinggi besar manusia tentu dengan segala keterbatasan. Tetapi tinggi besarnya Allah dengan segala kesempurnaan. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, lalu penulis mengatakan maha tingginya Allah dengan 3 penafsiran. Yang pertama, Allah maha tinggi secara zat. Nomor 2, Allah maha tinggi secara sifat. Lalu yang terakhir, uluwul qahar, bahwa Allah maha tinggi dalam hal kemampuan dan kekuatan. Baik, kita mulai dari maha tinggi yang pertama. Maha tinggi zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini udah belum sih? Belum, yakin belum? Berarti di tempat lain.
Allah maha tinggi zatnya. Dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy. Tapi ingat, tidak ada ahli sunnah yang mengatakan Allah bertempat di arsy, tetapi bersemayam di atas arsy. Apa arti bersemayam? Bersemayam itu artinya Allah menetap di atas arsy. Dalam hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengizinkan aku mengabarkan kalian tentang malaikat-malaikat yang memikul arsy itu. Saat ini arsy dipikul oleh 4 orang malaikat, dan nanti pada hari kiamat arsy itu akan dipikul 8 orang malaikat. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Pada hari itu, yakni pada hari kiamat, arsy akan dipikul oleh 8 orang malaikat. Jadi kalau sekarang 4, nanti 8. Ada tambahan 4 malaikat lagi. Siapa mereka? Jibril, Mikail, Israfil, nomor 4 saya lupa. Baik, jadi Nabi mengatakan, aku diizinkan Allah mengabarkan kalian tentang gambaran malaikat yang ditugaskan memikul arsy itu. Kata Nabi SAW, antara bahu dan telinganya, kalau antara bahu dan telinga Anda berapa senti? Tapi malaikat yang saat ini memikul arsy, antara bahu dengan telinganya, ma baina katifihi wa syahmati uzunaihi, kata Nabi, ini perjalanan 700 tahun. Jadi usia Anda sama sekali nggak cukup untuk berjalan dari pundak ke telinga malaikat itu. 700 tahun dibutuhkan waktu untuk Anda bisa berjalan kaki dari pundak sampai telinga. Dan mereka berjumlah 4 orang. Jemaah sekalian, ketika Allah menyuruh ke-4 malaikat ini untuk memikul arsy, dan Allah akan bersemayam di atas arsy, malaikat ini mengatakan, ya Rabb. Ini coba bayangkan, tadi besarnya seperti itu, dan mereka berjumlah 4 orang malaikat. Ketika Allah menyuruh ke-4 orang ini untuk memikul arsy, saat Allah akan bersemayam di atas arsy, ke-4 malaikat ini mengatakan, ya Rabb, bagaimana kami mampu memikul arsy dan engkau bersemayam di atas? Lalu Allah, artinya malaikat ini mengatakan, enggak mungkin, enggak akan ada kekuatan kami berempat memikul arsy sementara engkau bersemayam di atas. Enggak mungkin ya Allah. Nah, itu gambarkan betapa maha besarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah ulama-ulama kita mengatakan, semua ciptaan-ciptaan Allah ini sebetulnya Allah sedang menampakkan, inilah kemampuanku, lihatlah. Semua benda-benda yang di depan mata, peristiwa-peristiwa yang terjadi, Allah ingin mengatakan kepada kita, ini semuanya adalah kekuasaanku. Nah, begitupun ketika Nabi kita menggambarkan 4 malaikat yang membawa dan memikul arsy tadi, begitu besarnya malaikat itu, lantas seperti apa besarnya zat yang bersemayam di atas arsy itu. Baiklah, jadi malaikat mengatakan, ya Allah, bagaimana mungkin kami berempat bisa memikul arsy sementara zatmu yang maha mulia bersemayam di atas arsy itu? Kami enggak mampu. Kemudian Allah berfirman, aina antum min la haula wala quwwata illa billah.
Kata Allah, kalau begitu kenapa kalian tidak membacakan la haula wala quwata illa billah? Jadi Anda jangan berpikir betapa kuatnya malaikat mereka bisa memikul Allah. Tidak. Mereka tidak memikul aras yang di atasnya ada Allah. Mereka tidak memikul dengan kekuatan mereka. Tapi mereka memikul dengan kekuatan Allah. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Mereka tidak mampu dengan kekuatan mereka. Padahal mereka ada 4 malaikat. Kemudian Allah menyuruh mereka untuk terus menerus membacakan la haula wala quwata illa billah. Saat itulah mereka berempat mampu memikul arsy. Maka ulama kita menyimpulkan keempat malaikat ini tidaklah memikul arsy dengan kekuatan mereka, tapi dengan kekuatan Allah. Yaitu setelah mereka mengucapkan nama Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, ini pelajaran buat kita. Saya kira ujian Anda nggak mungkin lebih berat dari arsy itu. Ujian Anda tidak mungkin lebih berat daripada arsy. Kalau malaikat yang 4 ini mampu setelah mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka sederhanakan ujian Anda. Buatlah ujian Anda menjadi lebih ringan, menjadi lebih kecil. Terus menerus Anda mengucapkan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Nah, baik jamaah sekalian. Inilah pengertian Al-Ali yang pertama. Allah bersemayam di atas arsy. Ayat-ayat yang menegaskan ini sangat banyak. Menegaskan bahwa Allah di atas arsy. Sekali lagi menegaskan. Jadi bukan cuma cerita yang mungkin multitafsir, tetapi ayat-ayatnya betul-betul tegas mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, inna rabbakum Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Allah ciptakan bumi mulai hari Minggu, kemudian hari Senin. Lalu Allah mengisi bumi 2 hari. Membuat gunungnya, membuat lautannya, membuat sungai-sungainya, termasuk mengisi perut bumi dengan tambang-tambang yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, itu membutuhkan waktu 2 hari. Berarti Selasa dan Rabu. Lalu pada hari Kamis dan hari Jumat Allah menciptakan langit. Setelah Allah selesai menciptakan langit, bumi dan isinya dalam 6 hari, tsummastawa 'alal arsy. Setelah itu kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Nah, baik, kita pernah gambarkan di sini jarak antara Anda dengan arsy itu. Antara bumi dengan langit pertama itu 500 tahun. Langit pertama, kedua 500 tahun. 2, 3, 500, 3, 4, 500, sampai ke 7, masing-masing 500. Lalu di atas langit yang ke-7 ada sungai. Dasar sungai dan permukaan sungai itu pun 500 tahun. Lalu di atas sungai itulah terdapat arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jemaah sekalian, nomor 2, yang pertama tadi kemahatinggian zat. Maha tinggi zat Allah karena zat Allah bersemayam di atas arsy. Nomor 2 adalah maha tinggi kedudukan Allah. Dengan kata lain, maha tinggi sifat-sifat Allah. Apa pengertian maha tinggi sifat Allah? Artinya tidak ada sifat Allah yang terbatas. Tidak ada sifat Allah yang minus,
yang kurang. Semua sifat Allah adalah kesempurnaan. Kasih sayang Allah itu sempurna. Kekayaan Allah itu sempurna. Kekuatan Allah itu sempurna. Jadi semua sifat-sifat Allah tiada batas sama sekali. Semua sifat-sifat Allah betul-betul sempurna. Inilah kemahatinggian yang kedua. Maha tinggi kedudukan dalam arti maha tinggi sifat Allah. Nah, ini artinya ibu bapak, semua sifat Allah wajib dikembalikan kepada Al-Ali. Wajib dikembalikan kepada Al-Ali maha tinggi. Maksudnya apa? Ketika Anda tahu Allah maha penyayang, kasih sayangnya Allah itu Al-Ali maha tinggi. Anda tahu Allah maha kuat, kuatnya Allah Al-Ali maha tinggi. Anda tahu Allah Al-Ghani maha kaya, kayanya Allah Al-Ali maha tinggi. Jadi semua sifat-sifat Allah harus dikembalikan kepada Al-Ali. Sebab kalau ada sifat tetapi tidak Ali, itu bukan sifatnya Allah. Misalnya si fulan ini memiliki, misalnya ada kekuatan tapi bukan kekuatan yang tinggi, itu bukan kekuatannya Allah. Misalnya ada kekayaan tapi bukan kekayaan yang tinggi, itu bukan kekayaannya Allah. Jadi semua sifat Allah tidak boleh dipisahkan dari Al-Ali. Rahmannya Allah Al-Ali, yang artinya kasih sayang Allah itu maha tinggi. Kekuatan Allah itu Al-Ali, artinya kekuatan Allah itu maha tinggi. Enggak ada batasnya sama sekali. Nah, inilah salah satu keagungan Al-Ali, bahwa Al-Ali tidak boleh dipisahkan dari semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian, begitu sempurnanya sifat-sifat Allah hingga Allah menyimpulkan pada ayat 110 dalam surat Taha, wala yuhituna bihi ilma, dan mereka tidaklah mampu ilmu mereka tidaklah mampu menjangkau Allah. Maksudnya apa? Kita dapat mengenal Allah tapi tidak dapat menjangkau Allah. Kita dapat mengenal Allah dengan ilmu kita, dengan akal kita, tapi untuk menjangkau Allah 100% tidak bisa. Nah, jadi semua nama-nama, semua sifat-sifat Allah betul-betul sempurna, sehingga kita tidak punya kemampuan berpikir untuk menjangkau semua sifat-sifat Allah itu, karena semuanya sangat sempurna. Nah, oleh sebab itulah ibu bapak sekalian, Nabi Yakub alaihi salam setelah 40 tahun kurang lebih terpisah dari Yusuf alaihi salam, Yakub berkata, innama ashku basi wa huzni ilallah. Aku hanya menumpahkan gelisah ini di depan Allah. Artinya ada dua orang yang bergelisah. Ada yang gelisah lalu menumpahkannya di depan manusia, dan ada yang gelisah lalu menumpahkannya di depan Allah Azza wa Jalla. Nabi-nabi itu ternyata mereka punya gelisah juga, seperti halnya Nabi Yakub tadi. Tapi para nabi sangat cerdas, di manakah gelisah itu ditumpahkan, yaitu di depan Allah. Kenapa demikian? Ini rahasia yang sangat besar. Tapi walaupun rahasia, kasih tahu juga orang lain. Jamaah sekalian, gelisah yang Anda tumpahkan di depan Allah akan menjadi optimisme. Jadi apapun gelisah, kalau Anda menumpahkannya di depan Allah, gelisah ini akan menjadi optimisme dan harapan. Tetapi gelisah yang Anda tumpahkan di depan manusia tetap saja akan menjadi gelisah.
Penjelasannya bagaimana? Begini. Saya akan tumpahkan gelisah saya di depan Allah. Saya tahu Allah itu Maha menolong. Kalau saya sampaikan gelisah kepada yang Maha menolong, gelisah saya ini tentu akan menjadi optimisme. Karena gelisah saya sudah sampaikan kepada yang Maha menolong. Gelisah saya sudah sampaikan kepada yang Maha penyayang. Gelisah telah sampaikan kepada yang Maha lembut. Gelisah telah disampaikan kepada yang Maha memberi rezeki. Nah, ketika gelisah ini telah disampaikan kepada yang Maha menyayangi, Dia lebih sayang aku dibandingkan aku. Gelisah itu telah disampaikan kepada yang Maha menolong. Gelisah itu telah sampai kepada yang Maha memberi rezeki. Maka percayalah, gelisah ini akan berubah menjadi satu harapan. Akan berubah menjadi satu optimisme. Sehingga gelisah yang tadinya menyayat-nyayat pikiran, tiba-tiba pikiran kita menjadi lega. Hati kita menjadi tenang. Karena gelisah telah tersampaikan kepada yang Maha menolong. Maka kita lega. Tapi kalau gelisah ini Anda sampaikan kepada manusia, manusia ini bukan Maha menolong. Manusia ini juga bukan Maha penyayang. Manusia ini juga bukan Maha memberi rezeki. Maka gelisah yang telah tersampaikan kepada manusia tetap saja gelisah. Pikiran Anda akan terbebani, hati Anda akan penuh dengan kesedihan. Nah, cuman masalah kita satu, tapi sangat berat sekali. Walau gelisah kita udah sampaikan kepada Allah, kita tidak sepenuhnya melihat bahwa Allah Maha menolong. Kita sampaikan gelisah kepada Allah, tapi kita tidak sepenuhnya meyakini Allah Maha memberi. Kita sampaikan gelisah kepada Allah, tapi kita enggak sepenuhnya yakin bahwa Allah Maha menyayangi. Padahal gelisah Anda akan menjadi optimisme dan harapan kalau Anda telah melihat Allah itu dengan keyakinan. Lembutnya Allah adalah keyakinanku. Pertolongan Allah adalah keyakinanku. Pemberian Allah adalah keyakinanku. Saat Anda telah melihat Allah dengan keyakinan, maka gelisah yang Anda tumpahkan di depan Allah akan menjadi harapan. Nah, jadi maka tadi Al-Ali kembali kepada semua nama Allah. Kasih sayang Allah itu tinggi. Karena Allah sempurna dalam menyayangi. Kekuatan Allah itu tinggi. Karena kekuatan Allah itu tidak ada batas. Kekayaan Allah itu ali tinggi. Karena kekayaan Allah itu adalah pangkal segala kekayaan. Baik jemaah sekalian, inilah pengertian Al-Ali yang kedua. Maha tinggi kedudukan Allah dalam arti maha tinggi setiap sifat-sifat Allah. Kita ini punya sifat cerdas, tapi cerdas kita tidak tinggi. Yang kita nggak tahu lebih banyak daripada yang kita tahu. Anda kuat, tapi kekuatan Anda nggak tinggi. Sehingga kelemahan Anda masih lebih banyak daripada kekuatan Anda. Anda kaya, tapi miskinnya Anda masih lebih luas. Karena yang Anda nggak punya lebih banyak daripada yang Anda punya. Tetapi Allah maha tinggi dalam kekayaannya, sehingga tidak ada yang Allah nggak punya. Maha tinggi ilmu Allah, sehingga tidak ada yang Allah nggak tahu. Maha tinggi kekuatan Allah, sehingga nggak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha tinggi kemampuan Allah, sehingga kemampuan Allah tidak membutuhkan mungkin untuk mampu. Anda mampu hanya untuk hal-hal yang mungkin. Kalau sudah tidak mungkin, mampu Anda pun tidak ada lagi. Tetapi mampunya Allah itu tidak perlu untuk sesuatu yang mungkin. Yang mungkin Allah mampu, yang tidak mungkin sekalipun Allah mampu. Baik. Lalu pengertian
Al-Ali yang ketiga adalah uluwul qahri wal ghalabah. Maha tinggi kemampuan Allah. Karena di dalam kemampuan Allah semuanya kalah. Maha tinggi kemampuan Allah, maka kalah Fir'aun di dalam kemampuan Allah itu. Maha tinggi kemampuan Allah sehingga Namrud hancur dalam kemampuan Allah. Jadi jemaah sekalian, bahwa uluwul qahar, maha tinggi kemampuan Allah, karena Allah mengalahkan segala-galanya. Allah mengalahkan segala-galanya. Allah mengalahkan segala-galanya, maka segala-galanya tunduk kepada Allah. Anda lihat matahari, tunduk kepada Allah. Allah perintahkan terbit jam sekian, tenggelam jam sekian. Tidak pernah matahari lebih cepat 1 menit atau terlambat 1 menit. Tunduk kepada Allah. Kenapa? Karena Allah maha mengalahkan. Sehingga tidak ada yang tunduk di dalam hukumnya Allah. Nah jemaah sekalian, Allah mengalahkan Anda dengan 2 hukum. Allah mengalahkan kita dengan 2 hukum. Sehingga di dalam 2 hukum ini kita semua harus mengambil posisi tunduk. Yang pertama, Allah mengalahkan kita dengan hukum kauni. Allah mengalahkan kita dengan takdir. Ketika Allah berikan takdir sakit, Allah ingin mengatakan akan kukalahkan kalian. Allah kalahkan kita dengan hukum yang pertama, yaitu hukum alam atau takdir. Allah berikan sakit. Apa ada yang bisa menolak? Kita hanya tunduk menerima. Kita hanya tunduk menjalani. Baik. Contoh yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala datangkan kematian, apa ada yang bisa menolak? Tidak ada, karena Allah mengalahkan semua ciptaannya pertama dengan hukum takdir. Maka walau kita sangat menghindari kematian, tapi ketika kematian ini satu keinginan Allah Azza wa Jalla, kita semua hanya bisa tunduk. Kenapa? Allah mengalahkan semua hambanya dengan hukum kauni. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, nomor 2, Allah mengalahkan hamba-hambanya dengan hukum syar'i. Ketika Allah mengatakan aqimus shalah, kita harus tunduk. Kalau kita enggak tunduk, maka Allah akan membakar dengan neraka sakar. Tidak ada yang menang dengan pembangkangannya di depan Allah. Ketika misalnya Allah mengatakan wa'atuz zakah, kemudian Anda membangkang, apakah Anda akan menang dengan pembangkangan? Tidak. Yang kalah dengan pembangkangan adalah Anda. Kenapa? Karena Allah mengalahkan semua ciptaannya dengan hukum syar'i. Nah, inilah 2 hukum syar'i dan hukum kauni, di mana Allah mengalahkan semua ciptaannya. Sehingga di dalam 2 hukum ini, semua ciptaan Allah hanya bisa tertunduk. Baik jemaah sekalian, qaharul khalqa kullahum fanawasihim biyadih. Allah mengalahkan semua ciptaannya karena ubun-ubun semua ciptaan ada dalam genggaman Allah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menggenggam kita semua dengan kekuatannya. Sekarang bayangkan malaikat tadi, satu malaikat jarak pundak dengan telinganya saja 700 tahun kita berjalan kaki. Malaikat seperti ini budaknya Allah. Ini budaknya Allah, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Wa ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Maha tinggi kemampuan Allah sehingga apapun yang Allah mau terjadi. Dan apa yang Allah enggak mau enggak terjadi. Sehingga hidup ini 100% maunya Allah, bukan maunya Anda. Semua orang yang memaksakan kehendak untuk kehidupan
akan kecewa. Karena nyatanya hidup ini bukan kehendak kita, bukan maunya kita. Maka dalam surat Al-Insan Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Agar kalian semua tahu wahai manusia, keinginan-keinginan kalian itu tidak akan menjadi nyata kecuali jika Allah menginginkan. Saya ingin A, itu nggak akan nyata kecuali Allah menginginkannya. Baik, jadi betapa lemahnya manusia. Untuk keinginan Anda menjadi nyata, Anda nggak mampu. Karena jarak antara keinginan Anda dengan nyata adalah keinginannya Allah Azza wa Jalla. Begitu Allah tidak berikan keinginannya untuk keinginan Anda ini hanya cerita yang tidak punya bukti sama sekali. Maka sekali lagi sadari bahwa antara keinginan Anda dengan kenyataan ada kehendak Allah. Kalau Allah telah berikan kehendaknya untuk keinginan Anda, barulah keinginan Anda ini menjadi bahagia dan nyata. Tapi kalau Allah tidak berikan kehendaknya untuk keinginan Anda ini hanya kisah saja. Hanya kisah atau bahkan dongeng, karena nggak ada nyatanya. Nah, oleh sebab itulah kita diajarkan agama agar ucapkan insya Allah dalam berkeinginan. Jadi apapun keinginan Anda, ucapkan insya Allah. Karena keinginan Anda tanpa kehendak Allah ini nggak ada apa-apanya. Betapapun besar modal untuk satu keinginan, Anda libatkan konsultan-konsultan luar biasa untuk keinginan Anda. Kalau ternyata Allah tak berkehendak, keinginan Anda ini patah, nggak akan jadi apa-apa. Nah, jadi sadari keinginan Anda tidak akan jadi apa-apa tanpa Allah berikan kehendaknya. Maka jangan absolutkan keinginan. Pokoknya apa yang saya mau nggak boleh gagal. Oh jangan. Kata siapa nggak boleh gagal? Hanya keinginan Allah yang nggak pernah gagal. Makanya tadi penulis mengatakan, ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang menjadi keinginan Allah akan nyata. Dan apa yang tak Allah inginkan itu tidak akan nyata. Walau ijtama'al khalqu ala ijadi ma lam yasha'hu Allah aw man'a ma syaa lam yaqduru wa lam yamna'u. Betapa maha tingginya kemampuan Allah sehingga seandainya semua makhluk langit dan bumi bersatu melakukan sesuatu yang Allah tidak kehendaki, itu nggak akan jadi apa-apa. Semua malaikat di setiap lapisan langit, semua manusia dan jin, semuanya bersatu melakukan sesuatu yang Allah tidak kehendaki, itu nggak akan jadi. Makanya saya sering sampaikan, zikir selesai salat yang berbunyi Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Zikir ini sangat berpengaruh, sangat bermanfaat untuk mengajari hati. Karena hati ini kalau sudah dirasuki oleh ambisi, hati ini lupa dengan kekuasaan Allah. Hati ini lupa dengan kekuasaan Allah. Maka apabila selesai sholat dan Anda membacakan zikir tadi, hadirkan hati Anda. Ajari hati Anda dengan zikir tersebut agar hati ini tidak lalai dalam berkeinginan. Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, enggak akan ada yang menghalangi kalau Engkau akan memberi. Wala mu'tiya lima mana'ata. Enggak akan ada yang bisa memberi kalau Engkau menghalangi. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak ada manfaat kekuasaan bagi yang memilikinya karena Engkaulah penguasa yang sesungguhnya. Jadi penguasa yang sekarang ini semuanya boneka sementara. Ya, nggak ada hubungannya dengan nama tertentu ya. Penguasa di Indonesia, penguasa yang bernama Sultan, penguasa yang bernama Raja, semua penguasa ini nggak ada kemampuannya tanpa Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nggak akan ada manfaat kekuasaan bagi mereka yang berkuasa karena kekuasaan itu sendiri Allah yang punya. Artinya
kekuasaan tidak membuat Anda sampai pada keinginan. Karena kekuasaan Anda dikuasai oleh Allah Azza wa Jalla. Saya ulangi, apa kekuasaan Anda? Kekuasaan Anda adalah uang? Atau kekuasaan Anda adalah jabatan? Apapun kekuasaan Anda tidak akan menyampaikan Anda pada satu keinginan, karena kekuasaan Anda itu dikuasai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Kalian tidak punya keinginan melainkan harus dengan keinginan Allah. Jamaah sekalian yang saya hormati, itulah 3 pengertian maha tingginya Allah. Maha tinggi zatnya, maha tinggi kedudukan dan sifat-sifatnya. Nomor 3, maha tinggi kemampuannya. Maha tinggi kemampuan Allah sehingga semuanya kalah dalam kemampuan Allah itu. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, setelah jelas apa pengertian dari Al-Ali, lantas apa saja sikap-sikap kita terhadap maha tingginya Allah Subhanahu wa taala? Tentu yang pertama jamaah sekalian adalah at-tazallul lahu mahabbatan. Inilah sikap yang pertama terhadap kemahatinggian Allah, bahwa kita semua harus mengambil posisi merendah. Jadi kalau Allah maha tinggi, berarti tugas Anda adalah merendah. Semua orang yang meninggikan diri karena mereka tidak sadar bahwa Allah maha tinggi, maka tujuan kita mengkaji Asmaul Husna ini antara lain agar kita tidak salah dalam bersikap. Banyak orang-orang yang meninggikan diri karena uang, karena jabatan, karena kepintaran, karena status sosial. Namun semua yang meninggikan diri itu karena tidak sadar bahwa yang maha tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa Anda sadar kemudian Anda yakin bahwa hanya Allah yang maha tinggi, Anda akan mengambil posisi kalau begitu saya merendah. Nah, jadi merendahlah dengan segala yang ada. Anda punya kekayaan, tetaplah merendah. Anda punya jabatan, tetaplah merendah. Anda punya pendidikan, tetaplah merendah. Tubuh Anda sangat bagus dan sangat kuat, tetaplah merendah. Karena Allah tidak memberikan ketinggian kepada manusia. Karena ketinggian itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Nah, orang-orang yang selalu meninggikan diri sebetulnya orang yang sangat menderita. Orang yang sangat menderita. Karena mereka ingin meninggikan diri, padahal tinggi itu miliknya Allah Azza wa Jalla. Sehingga walau mereka ingin tinggi, mereka nggak akan sampai kepada tinggi itu. Jadi betapa saya ingin menjadi tinggi, saya tetap akan menjadi rendah. Karena tinggi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang paling tinggi di negara kita kan presiden. Tapi pada ujung-ujungnya kan turun juga. Kenapa turun? Karena memang tinggi itu Allah yang punya. Jadi walaupun Anda sempat tinggi, tapi itu tidak lama-lama. Nah, maka kalau sudah terlanjur merasa tinggi, ini akan turun, akan berat sekali. Yang menemukan kemudahan untuk turun adalah orang yang selalu merendah. Orang yang selalu merendah, enggak susah bagi mereka untuk turun. Turun dari apapun. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi ini nomor 1. Karena Allah maha tinggi, kalau begitu tugas Anda adalah merendah. Berikutnya jemaah sekalian, oleh karena Allah Subhanahu wa taala maha tinggi kemampuannya, sehingga semuanya kalah dalam kemampuan Allah. Kalau begitu Anda harus membangun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari yakin Anda terhadap tingginya Allah bahwa Anda takut kepada Allah.
tinggi kemampuannya, tinggi segala sifatnya, di hadapan yang maha tinggi segala-galanya, tentu Anda tidak punya tempat kecuali rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ajma'u fi 'abdin baina makhafataini wa amanain. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia yang merasa aman 2 kali ataupun merasa takut 2 kali. Maksudnya apa? Man khafani fid dunya amintuhu fil akhirah. Siapa yang memilih dunia tempat untuk takut kepada Allah, maka akhirat adalah tempat aman untuk mereka. Tetapi siapa yang memilih dunia menjadi tempat aman, tidak takut kepada Allah, maka akhirat adalah tempat mereka untuk takut. Tapi apakah ada orang yang takut di dunia, takut di akhirat? Gak ada. Semua orang hanya punya kesempatan 1 kali takut. Takut di dunia maka akhirat adalah rasa aman, atau rasa aman di dunia maka akhirat adalah ketakutan. Nah, jadi sebesar apa rasa aman Anda di akhirat? Jawabannya sebesar apa Anda takut kepada Allah saat ini. Jemaah sekalian, kenapa kita takut kepada Allah Azza wa Jalla? Pertama, karena kita melihat kemahatinggiannya. Lalu kita lihat betapa kita rendah. Tentu rendah di depan tinggi adalah ketakutan. Ini nomor 1. Jadi takut pertama, takut karena kita lihat betapa Allah segala-galanya. Lalu rasa takut yang kedua kepada Allah adalah karena kita penuh sekali dengan dosa-dosa. Orang yang sadar dosa, tentu dia akan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi inilah 2 hal yang menjadi sumber takut kepada Allah. Sumber takut yang pertama, kita lihat bahwa Allah maha kuat, maha mengalahkan. Dialah yang nanti memutuskan Anda ke surga atau ke neraka. Dia pula yang akan memutuskan sampai kapan Anda akan hidup dan kapan Anda mati. Kalau Anda melihat segala keputusan ada di tangan Allah, tentu Anda akan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, manusia yang punya keputusan untuk Anda, saya kira Anda pun sangat takut. Prajurit sangat takut dengan komandan, karena komandan ini punya keputusan tentang dia. Karyawan ini sangat takut dengan direktur, karena direktur ini punya keputusan untuk dia. Nah, kehidupan kita ke depan sampai ke dalam surga semuanya adalah keputusan Allah. Nah, maka kita melihat bahwa Allah yang maha memutuskan segala-galanya. Dia maha mampu tanpa ada yang menghalangi mampunya. Dia maha kuat tanpa ada yang menggagalkan kuatnya. Kalau Anda melihat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat ini, tentu Anda akan takut. Tapi nomor 2, Anda pun melihat diri Anda, lalu Anda sadar dengan salah, Anda sadar dengan dosa. Itu pun ketakutan yang kedua kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi sikap kedua terhadap Allah Al-Ali adalah rasa takut. Di sini di buku penulis mengatakan keimanan terhadap nama Allah Al-Ali, Maha Tinggi, mengharuskan kita untuk mengakui kemahatinggian Allah dengan 3 pengertian. Maha tingginya Allah ini bahkan termasuk zikir kita. Saat kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Allah yang maha tinggi. Kenapa maha tingginya Allah ini harus ada dalam zikir kita? Karena Anda tidak boleh melihat tinggi selain tingginya Allah. Kalau Anda melihat tinggi dan tinggi,
selain tingginya Allah, akan banyak sekali ketakutan Anda. Anda lihat fulan, Anda lihat tingginya fulan, Anda akan takut. Anda lihat fulan kedua betapa ia tinggi, Anda akan takut. Anda melihat 100 orang yang tinggi, 100 ketakutan Anda. Tapi kalau Anda telah melihat tingginya Allah, sehingga tidak lagi ada tinggi di dalam tingginya Allah. Semua yang tinggi ini, semua ketinggian mereka sirna dalam tingginya Allah. Sehingga Anda nggak perlu takut lagi kepada jabatan A. Dia tinggi, oh bukan. Dia nggak ada apa-apanya dibanding tingginya Allah. Gitu kan? Nah, kita nih dari kecil tahu kisah Masyitah. Seorang wanita yang berprofesi menyisir rambut putrinya Firaun. Lalu ketika suatu hari sisir itu jatuh, Masyitah mengambilnya dengan menyebut nama Allah. Dan ini akan menjadi persoalan besar, karena kemudian dia dieksekusi dan anak-anaknya. Yang jadi pertanyaan kita adalah, kok bisa Masyitah itu berani? Yang tidak berani adalah orang yang takut. Iya kan? Yang tidak berani adalah orang yang takut. Masyitah telah melihat besarnya Allah, sehingga dia tidak lagi melihat besarnya Firaun. Masyitah telah melihat maha tingginya Allah, sehingga tidak melihat lagi tingginya Firaun. Akhirnya dia berani dengan Firaun. Adapun orang-orang yang melihat besarnya Firaun, tingginya Firaun, maka mereka akan melihat Firaun dengan rasa takut yang luar biasa. Tetapi Masyitah yang dalam hatinya telah terbangun keimanan, dia melihat besar itu hanya Allah. Dia melihat tinggi itu hanya Allah. Sehingga Firaun ini tidak besar, Firaun itu pun tidak tinggi. Maka muncullah keberanian di hadapan Firaun. Jemaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, di antara penghalang kebahagiaan adalah rasa takut. Orang-orang yang takut gak pernah bahagia. Ya, takut dalam segala pengertian membuat Anda gak akan sampai pada kebahagiaan. Takut sakit. Anda punya mobil mewah ini, punya mobil mewah. Tapi karena Anda takut kecelakaan, bisa nggak Anda naik mobil mewah ini? Nggak bisa. Ini kamar rumah mewah Anda, kamar Anda. Tapi karena Anda takut malam ini datang rampok, bisakah Anda tidur dengan nyenyak? Jadi orang yang takut itu nggak pernah bahagia. Makanya Nabi ajarkan doa, Anda pasti hafal, bahwa ada 8 penyakit hati yang menutup semua pintu kebahagiaan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajazi wal kasal wa minal jubuni wal bukhul wa min ghalabatid dain wa qahri rijal 7. Salah satunya adalah wa minal jubun. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari takut. Karena takut ini memutus perjalanan Anda menuju kebahagiaan. Nah, kalau Anda telah melihat yang maha tinggi hanya Allah, yang maha besar hanya Allah, maka Anda akan terlepas dari ketakutan-ketakutan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi tadi penulis mengatakan ketika kita mengetahui nama Al-Ali yang artinya Allah Maha Tinggi, artinya kita harus mengakui kemahatinggian Allah dengan 3 pengertian tadi. Karena sebagian orang, ibu yang saya hormati, 3 kemahatinggian ini, nomor 2 dan nomor 3 ini disepakati oleh semua orang. Semua aliran percaya bahwa Allah Maha Tinggi sifatnya, Maha tinggi kemampuannya. Tetapi maha tingginya Allah yang hanya diakui oleh ahli sunnah, adapun aliran lain tak mengakui, adalah kemahatinggian zat. Maha tinggi zat Allah karena Allah bersemayam di atas arsy. Maha tinggi zat ini tidak diakui kecuali oleh orang-orang ahli sunnah. Maka di sini penulis mengatakan,
Ketika Anda telah mengakui Allah Al-Ali, terimalah kemahatinggian dengan segala tafsirnya. Jangan sampai Anda katakan, aku beriman maha tinggi sifat Allah, aku beriman maha tinggi kemampuan Allah, tapi aku nggak beriman bahwa maha tinggi zat Allah. Ini keimanan yang salah. Makanya jamaah sekalian, kesalahan mempelajari Asmaul Husna akan fatal, akan membuat Anda salah faham tentang Allah, sehingga kadang-kadang kita merasa inilah Allah, ternyata bukan Allah. Orang-orang Nasrani mereka percaya Allah bukan, tapi Allah yang mereka percaya itu punya anak bernama Isa. Itukah Allah? Bukan. Orang-orang Yahudi percaya Allah, tapi Allah yang mereka percayai punya anak bernama Uzair. Kalau Allah itu punya anak bernama Uzair, itukah Allah? Bukan. Jadi kekeliruan mereka mensifati Allah dengan wahid membuat mereka tidak mengimani Allah yang sesungguhnya. Padahal kalau mereka tahu bahwa Allah itu wahid, Allah itu esa, mereka mengatakan Allah tidak punya anak, dan itulah Allah yang sesungguhnya. Tapi mereka tidak mengimani Allah itu wahid dan ahad, sehingga mereka mengatakan Allah punya anak. Nah, ketika Allah itu punya anak, berarti itu bukan Allah yang sesungguhnya. Waliyadzubillah. Nah, begitu juga dengan nama Allah Al-Ali. Begitu juga dengan nama Allah Al-Ali. Allah yang sesungguhnya memiliki 3 kemahatinggian. Maha tinggi kemampuannya sehingga segala-galanya akan kalah di hadapannya. Maha tinggi sifatnya karena semua sifat Allah adalah kesempurnaan. Nomor 3, maha tinggi pula zatnya. Jadi penulis berkata, Allah Al-Ali maha tinggi. Kalau begitu imanilah segala bentuk-bentuk kemahatinggian itu. Nomor 2, penulis mengatakan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah bersungguh-sungguh untuk menetapkan kemahatinggian Allah ini. Sangat bersungguh-sungguh. Makanya banyak sekali tulisan-tulisan hanya untuk menjabarkan maha tingginya Allah. Ambil contoh misalnya Imam Az-Zahabi, beliau menulis satu buku khusus ini tentang maha tingginya Allah dengan 3 tafsir tadi. Nah, kenapa banyak sekali ulama-ulama menulis tentang 3 kemahatinggian ini? Jawabannya untuk membantah, menyangkal pemahaman ahli bid'ah. Karena ada ahli bid'ah yang berfaham hulul. Hulul, apa itu hulul? Manunggaling. Ibu, ada seorang perantau barangkali ya, berpindah-pindah. Namanya adalah Abu Mansur Al-Hallaj. Jadi Abu Mansur Al-Hallaj ini kerjanya adalah ke satu tempat, kemudian ke tempat lain, dan dia terus berkelana dari tempat satu tempat dua. Ketika kemudian Abu Mansur sampai di India, dia pun mendalami kitab Mahabharata. Dalam kitab Mahabharata disebutkan bahwa Krishna yang penuh dengan kemampuan dan kesaktian itu karena Krishna ini telah menyatu dengan dewa. Nah, itulah pelajaran yang diambil Hallaj dari buku Mahabharata itu. Akhirnya Hallaj kembali ke Baghdad dan mencetuskan ideologi manunggaling. Jadi kalau Krishna ini manunggaling dengan dewa, maka dia menjadi orang yang sakti. Maka nabi-nabi dengan mukjizat yang aneh dan luar biasa itu karena nabi-nabi telah manunggaling dengan Allah.
Kenapa Nabi kita bisa membelah bulan? Kenapa dari celah jari-jari beliau memancar air yang sangat bersih? Al-Hallaj mengatakan, keluar biasaan para nabi karena mereka telah bermanunggaling dengan Allah. Jadi ajaran manunggaling ini pertama kali dari Mahabharata tadi. Lalu kemudian ajaran Mahabharata ini diajarkan oleh si Hallaj tersebut. Nah, lalu ajaran Hallaj ini menyebar sampai di Indonesia, banyak juga orang yang berpaham seperti itu. Salah satunya adalah Siti Jenar, orang yang berkeyakinan bahwa Allah manunggaling dengan manusia. Sehingga Siti Jenar waktu itu difatwakan Wali Songo telah sesat, disebabkan karena faham manunggaling ini. Nah, baik. Penulis mengatakan bahwa ulama-ulama bersungguh-sungguh membuat tulisan tentang kemahatinggian Allah untuk menyangkal ideologi manunggaling ini. Sebab kalau orang tidak lagi berfaham Allah itu maha tinggi, bahkan mereka berfaham Allah ada di mana-mana, dari faham Allah ada di mana-mana inilah muncul keyakinan manunggaling tadi. Adapun Anda berkeyakinan bahwa maha tinggi zat Allah di atas arasy, Anda berpegang teguh dengan keyakinan ini, keyakinan tentang kemahatinggian Allah, ini menyelamatkan Anda dari ideologi manunggaling kaula Gusti tadi. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, poin berikutnya, wa hadza tajanni 'ala Allah kashafahu bi itsbatil ululillah. Keyakinan manunggaling ini dapat diantisipasi dengan menanamkan keyakinan bahwa Allah maha tinggi. Maka dalam surat Hud misalnya, maka Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat mengatakan tsummastawa 'alal arsy. Maka Allah Subhanahu wa taala menetap di atas arsy. Tapi bukan bertempat, melainkan menetap. Karena menetap dan bertempat, kalau bertempat itu berarti Allah bersentuhan dengan arsy. Dan kita nggak ada keterangan seperti itu dalam dalil. Dalil hanya mengatakan Allah istawa di atas arsy. Apa istawa itu? Istawa itu Allah tetap di atas arsy. Artinya Allah itu tinggi di atas arsy. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, nomor 2 di antara bukti bahwa Allah bersemayam di atas arsy, bahwa Allah maha tinggi dengan zatnya, Allah menggambarkan Al-Quran ini diturunkan. Inna anzalna, kami turunkan Al-Quran. Ya kalau Allah ada di mana-mana, nggak mungkin redaksinya turun. Tapi ketika Allah mengatakan kami turunkan Al-Quran, kata turunkan ini menunjukkan, mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Surat Al-Ma'arij ayat yang keempat, Allah berfirman, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Malaikat-malaikat, begitupun dengan ar-ruh yaitu Jibril, semuanya naik kepadanya. Jadi kalau malaikat naik kepada Allah, kata naik ini tentu menunjukkan Allah itu maha tinggi, di atas arsy. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, poin ketiga yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi zatnya di atas arsy, bahwa orang-orang yang berdoa walaupun dia belum belajar akidah, bagaimanapun ada satu dorongan naluri, dorongan fitrah untuk mengakui Allah di atas. Orang-orang awam, jangankan orang-orang awam, non-muslim pun sering terdengar mereka mengatakan minta saja kepada yang di atas.
Minta saja kepada yang di atas. Bahasa ini muncul dari fitrah, muncul dari naluri manusia. Jadi ternyata untuk mengimani bahwa Allah maha di atas, maha tinggi, Anda nggak perlu hafal Al-Quran, hafal ayat-ayat yang menegaskan Allah di atas. Anda hanya perlu tunduk dengan naluri, niscaya Anda akan dapatkan kebenaran bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Nah, oleh sebab itu di zaman Nabi kita ada seorang budak. Lalu budak ini oleh majikannya bernama Muawiyah. Budak ini ditugaskan untuk menggembala kambing. Qadarullah budak ini lalai sehingga ada kambing yang dibunuh oleh serigala. Artinya kalau satu kambing dibunuh serigala, ini kerugian satu kambing 3 juta, anggaplah seperti itu. Maka sang majikan yang bernama Muawiyah tadi marah besar terhadap budak tersebut. Karena sangat marah besar, akhirnya sang budak dia tampar, dia pukul, dan yang dipukul pun wajahnya. Padahal memukul wajah itu dosa yang sangat besar dalam Islam. Muawiyah ini sangat menyesal telah memukul sang budak. Akhirnya dia menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku telah memukul dan aku harus membayar salahku. Kata Nabi, bagaimana kau membayar salahmu? Kata dia, saya akan memerdekakannya. Kata Nabi, dia tidak bisa merdeka kalau tidak Islam. Kata Muawiyah, ya Rasulullah, tanyakanlah dia, kalau memang menurut Anda dia muslim berarti dia merdeka. Lalu Nabi SAW bertanya kepada budak perempuan tersebut. Beliau mengatakan, wahai jariyah, aina Allah? Allah itu di mana? Lalu budak ini mengatakan, Allah fis sama, Allah itu di atas. Lalu Nabi bertanya, lalu saya ini siapa? Budak itu mengatakan, engkau adalah Rasulullah. Setelah mendapatkan 2 jawaban ini, Rasulullah mengatakan, merdekakan budak ini, karena dia adalah seorang yang beriman. Dia mengakui aku seorang Rasul, dan dia mengakui Allah berada di atas. Jadi mengakui Allah di atas adalah alasan Nabi untuk menyatakan bahwa wanita ini adalah seorang yang beriman. Nah, maka ini adalah fakta yang ketiga dalam dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas, Allah bersemayam di atas arsy. Lagi pula jemaah sekalian, arah ini kan ada 4. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Ada 6 ya. Dari ke-6 arah ini, mana yang paling mulia? Atas. Jadi kalau atas ini adalah kemuliaan, mengakuinya untuk Allah adalah mengakui satu kemuliaan untuk Allah. Nah, nomor 2, kalau atas ini adalah kemuliaan, mengingkarinya untuk Allah adalah mengingkari satu kemuliaan untuk Allah Azza wa Jalla. Karena tidak mungkin Anda katakan kanan lebih mulia daripada atas, depan lebih mulia dari atas, nggak mungkin. Kita semua bersepakat dari ke-6 arah ini atas lebih tinggi. Jamaah sekalian, lalu muncul syubhat. Yang dimaksud dengan syubhat ini adalah muncul satu pikiran yang seolah-olah benar tapi ternyata salah. Pikiran itu mengatakan Allah di atas berarti Allah ada di satu arah. Kalau Allah ada di satu arah, berarti Allah itu terbatasi dengan atas. Jadi kalau Anda mengakui Allah itu sudah di atas, berarti dia tidak di bawah, berarti dia tidak di depan, tidak di belakang. Itu berarti Allah sudah terbatasi dengan atas itu. Jemaah sekalian, jawabannya
semua dalil mengatakan Allah di atas, Allah maha tinggi, dan tidak ada dalil yang mengatakan atasnya Allah itu adalah arah. Jadi Anda saja yang mencoba memahami tingginya Allah itu dengan arah. Lalu ketika tingginya Allah itu dipahami dengan arah, akhirnya diingkari. Karena kalau tingginya Allah, bahwa Allah di atas arsy, kalau ini kita pahami sebagai arah, konsekuensinya Allah itu terbatasi oleh arah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani Allah maha tinggi tanpa menyebutkan tinggi itu adalah arah. Bahwa Allah maha di atas tanpa menyebutkan atas itu adalah arah. Jadi penyebutan arah untuk Allah ini adalah satu kata yang tidak disebutkan oleh para ulama. Di zaman Nabi tidak ada para sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau Allah di atas berarti itu arah. Gak ada. Allah mengatakan dirinya di atas, ya sudah, kita terima Allah itu di atas dan jangan ditambah-tambahi. Berarti di satu arah dong. Kalau dia di satu arah berarti dia tidak berada di arah-arah yang lain. Makanya Asmaul Husna yang terdahulu disebutkan Az-Zahir wal Batin. Az-Zahir artinya Allah maha tinggi, Al-Batin artinya Allah maha dekat. Allah maha tinggi, Allah maha dekat. Jadi Allah maha tinggi dengan kemahadekatannya, dan Allah maha dekat dengan kemahatinggiannya. Maka jangan berpikir dengan maha tingginya Allah berarti dia terbatasi dengan manusia. Kalau terbatasi berarti hilanglah maha dekatnya Allah. Jawabannya tidak. Allah maha tinggi tanpa tinggi itu menjadi batas bagi Allah dengan makhluk. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan. Al-ulu lil insan, ketinggian bagi manusia diberikan oleh Allah, dan ini berbeda dengan tingginya Allah. Allah maha tinggi dengan ketinggian zatiyah, manusia tinggi dengan ketinggian aradiyah. Apa maksudnya? Maksudnya begini, tingginya manusia karena faktor A, faktor B, faktor C. Sehingga kalau tidak ada faktor tinggi, manusia tidak jadi tinggi. Misalnya, pejabat itu tinggi karena faktor jabatan. Maka kalau faktornya ini hilang, masih tinggikah dia? Tidak. Baik, misal kedua, si fulan ini tinggi karena kaya. Berarti faktor tingginya adalah kaya. Kalau faktor ini hilang, tingginya pun menjadi hilang. Nah, penulis mengatakan bahwa tingginya Allah bukan karena faktor A, karena tingginya Allah memang tinggi. Ini dinamakan dengan tinggi zatiyah. Tinggi zatiyah itu adalah tinggi karena memang tinggi, bukan karena faktor A, faktor B. Nah, semua sifat karena di adanya faktor, sifat seperti ini bukan sifat yang permanen. Nah, sederhananya begini. Anda tersenyum karena Anda bahagia. Jadi senyum Anda faktornya adalah bahagia. Maka kalau faktor bahagia ini hilang, senyum Anda pun akan hilang. Semua sifat karena faktor ini bukan sifat yang permanen. Tapi kalau saya katakan si fulan itu kulitnya sawo matang. Sawo matang ini karena faktor A atau faktor B? Tidak. Maka sawo matang ini sifat yang gak lepas dari sejak Anda lahir sampai Anda pergi. Nanti di surga baru berubah. Baik. Jadi maha tingginya Allah, apakah ini sifat karena faktor? Bukan. Tetapi maha tingginya Allah itu adalah zatiyah. Artinya Allah maha tinggi karena memang Allah tinggi. Sehingga bukan karena adanya faktor A, faktor B sehingga Allah tinggi. Yang artinya
tingginya Allah itu nggak akan hilang. Karena tinggi itu bukan karena faktor A, faktor B, faktor C. Nah, lalu di sini penulis mengatakan adapun manusia diberikan oleh Allah ketinggian, tapi bukan ketinggian yang memang tinggi. Tetapi ketinggian manusia adalah ketinggian karena faktor A, faktor B, faktor C. Baik. Lantas jamaah sekalian, di antara orang-orang yang disebutkan Allah tinggi adalah Nabi Idris. Allah berfirman, wa rafa'nahu makanan aliyya. Kami tinggikan Nabi Idris pada tempat yang tinggi. Jadi tingginya Nabi Idris karena ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian Anda lihat di sini ayat 50 dalam surat Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyah. Kami berikan kepada mereka rahmat kami. Yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub. Allah mengatakan, aku berikan kepada mereka rahmat. Kemudian wa ja'alna lahum lisana sidqin, kami berikan untuk mereka ucapan-ucapan yang jujur, pujian yang jujur, aliyah, yang membuat mereka menjadi tinggi. Jadi di sini penulis mengatakan manusia akan menjadi tinggi karena disanjung. Anda tinggi disanjung. Siapapun yang tinggi karena disanjung. Kalau tidak ada sanjungan maka tidak ada lagi tinggi. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam beliau berdoa meminta sanjungan manusia. Dia ingin sanjungan manusia tapi tidak memintanya kepada manusia, melainkan memintanya kepada Allah. Dalam doanya Nabi Ibrahim mengatakan, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, berikanlah aku pujian-pujian manusia, tapi nanti setelah aku wafat. Kalau masih hidup saya tidak perlu dipuji-puji oleh manusia. Namun setelah aku pergi, berikanlah aku pujian manusia. Karena pujian setelah kematian adalah kejujuran. Adapun pujian untuk Anda sewaktu masih hidup ini nggak mau bisa jujur, bisa tidak. Apalagi Anda orang yang punya uang. Anda orang punya uang, pujian untuk Anda banyak sekali. Dikatakan Bapak Raja Fulan lah, dikatakan Bapak Fulan, Bapak Fulan. Maka Nabi Ibrahim melihat bahwa pujian-pujian terhadap orang yang hidup rata-rata bukan pujian yang bersih. Maka beliau meminta, ya Allah, berikanlah aku pujian manusia, tetapi setelah aku pergi. Nah, kenapa demikian? Jamaah sekalian, dalam pepatah Arab disebutkan bahwa pujian adalah usia kedua manusia. Misalnya kita nanti pergi, selesai usia kita secara fisik, tapi ada usia yang memanjangkan nama Anda. Kalau usia fisik Anda udah selesai, tapi nama Anda akan memiliki usia yang lebih panjang. Apa usia untuk nama Anda? Jawabannya adalah pujian. Nabi kita SAW usia fisik beliau udah selesai, tapi ada usia untuk nama, yaitu beliau disanjung di timur, di barat, di utara, selatan, di Arab, di non-Arab. Beliau terus menerus disanjung. Maka orang Arab mengatakan bahwa sanjungan untuk seseorang adalah usia kedua. Jadi kalau besok setelah kematian kita tak lagi disanjung-sanjung, berarti Anda hanya punya satu usia saja. Anda hanya memiliki usia untuk fisik Anda. Tapi kalau setelah kepergian besok ternyata Anda masih disanjung-sanjung, berarti Anda punya dua usia. Usia kedua adalah usia setelah kematian, yaitu pujian-pujian untuk Anda. Lalu kemudian ulama kita menyebutkan ada usia yang ketiga, yaitu usia amal. Usia amal. Usia amal Anda adalah anak-anak Anda yang saleh. Jadi besok kita udah pergi, fisik kita udah selesai, amal kita pun sejatinya udah selesai.
Tapi Masya Allah Anda punya anak-anak yang saleh. Sehingga anak-anak yang saleh ini menjadi usia kedua untuk amal Anda. Jadi Bapak Ibu, ketahuilah tugas kita dalam hidup ini membangun surga. Tugas kita dalam hidup ini membuka semua pintu-pintu surga itu. Bukalah pintu sholat sehingga Anda bisa masuk dari sana. Nomor 2, tugas kita juga dalam hidup adalah menutup semua pintu-pintu neraka. Jadi ini 2 tugas. Pertama, buka semua pintu surga. Nomor 2, tutup semua pintu neraka. Tetapi sebagian orang hidupnya selesai, dia pun mati dan tugas ini tidak selesai. Meninggal pergi, sementara tugas membuka pintu surga belum selesai. Dan tugas untuk menutup pintu neraka belum selesai. Siapa yang melanjutkan tugas ini jamaah sekalian? Jawabannya adalah anak-anak yang saleh. Maka anak yang saleh kadang-kadang bersedekah untuk ibunya. Anak-anak yang soleh kadang-kadang badal umroh untuk ayahnya. Anak-anak yang soleh ini terus berdoa untuk ayahnya. Sehingga tugas ayahanda yang tidak terselesaikan semasa hidup diselesaikan oleh anak-anak yang soleh ini. Oleh sebab itu berjuanglah agar anak-anak si darah daging itu betul-betul anak yang soleh. Agar mereka menjadi usia amal Anda setelah nanti kita pergi. Katakan kepada anak-anak, kalian harus soleh. Karena boleh jadi dalam perjalanan hidup, ayahmu ini tidak sempat bisa menyelesaikan tugas. Membuka pintu surga, menutup pintu neraka. Kalau sampai ayah hendak menyelesaikan tugas ini, kalian anak-anakku harus menyelesaikan itu nantinya. Kalau anak tidak soleh, seminggu Anda pergi dia pun lupa. Begitu dia ketemu istrinya, ketemu anak-anaknya, dia lupa kalau ayahnya sudah wafat. Nah, jadi anak-anak yang saleh ini adalah dambaan kita semua. Baik jemaah sekalian, sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang akan datang adalah nama Allah yang ke-18 insyaallah taala. Ya, ada pertanyaan? Dipersilakan. Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.